Di tempat ini dan dari mimbar ini tersampaikan kebenaran. Apa yang tersampaikan menentukan setiap kami diselamatkan atau tidak. Kami tahu kami ada di tempat yang benar, tapi jangan kami tersesat dalam kebenaran. Biarlah kami memahami kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran membawa kami kepada pertobatan. Kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan roh. Kebenaran yang membawa kami kepada kekekalan. Kebenaran yang membawa kami berjumpa dengan Engkau. Itulah intinya kami ada di tempat ini. Dan Tuhan, kami tahu bahwa yang kami cari bukan Tuhan di luar, tapi Tuhan yang ada di dalam hati kami semua. Karena kami tahu kami adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menaruh kebenaran firman dalam pribadi hamba-Mu. Engkau yang berbicara lidah bibir hamba-Mu, bukan hamba-Mu lagi, tapi Roh Kudus yang berbicara tentang Engkau, tentang kebenaran, tentang kekekalan, dan tentang keselamatan. Terima kasih, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Saya mau tanya dulu ya, saudara datang ke sini itu ketika saudara mengimani menjadi orang Kristen, siapa patron saudara? Yang jadi teladan siapa kira-kira? Tuhan? Ya, betul ya? Jujur nggak ini? Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesusnya ada di mana sekarang? Di hidup kita. Kalau kita mengaku Tuhan Yesus di hidup kita, berarti semuanya pasti seperti Yesus. Setuju ya? Kalau Tuhan Yesusnya di luar, berarti yang di dalam siapa? Iblis ya. Yesus di luar sama di dalam itu bedanya tipis. Ya. Kalau Yesus di luar, saudara datang pada Yesus yang ada di luar. Berarti keinginan siapa yang ingin dituruti kira-kira? Saudara tadi sudah bilang seperti Yesus. Yesus keinginannya apa kira-kira? Yesus pandangannya terhadap dunia ini apa kira-kira? Yesus asalnya dari sorga atau dari Surabaya? Dari sorga. Sorga ada apa sih kira-kira? Apa yang dimiliki oleh sorga? Sukacita. Apalagi nih? Damai sejahtera. Apalagi nih? Sorga apa kira-kira sorga itu? Sesuatu yang kekal, yang jauh lebih dari nggak ada di bumi ini. Saudara mau cari surga atau mau cari bumi dulu nih? Surga kan? Tadi sudah bilang Yesus ada di dalam. Teladannya Yesus. Tapi dari apa yang saudara inginkan hari ini, apakah betul ini keinginan Yesus yang keluar? Coba saya tanya. Keinginan kita apa hari ini? Kepingin uang? Sukses? Mobil baru? Rumah baru? Kepingin nggak? Coba tawarkan sesuatu itu pada Yesus. Mau nggak? Kalau Yesus ada dalam dirimu hari ini, tawarkan coba. Apakah sukacita Kristus hari ini harus ada sesuatu yang dunia berikan, baru Kristus yang di dalam ini sukacita? Coba uji dirimu hari ini. Kalau Yesus di dalam dirimu, ya, ujian. Sukacitamu hari ini sudah sukacita dari sorga atau sukacita yang harus dikasih dari dunia? Coba uji dulu nih. Ada yang pakai contoh nggak di sini kira-kira ya? Yuk. Sukacita kita hari ini ditentukan keadaan nggak? Nggak. Nggak ada ya. Saya mau tanya jujur nih. Kalau nggak ada uang sedih nggak? Kalau sakit sedih nggak? Kalau hari ini Anda sakit kena kanker, divonis besok mati, sedih nggak? Jawab jujur dong. Coba. Anda tadi bilang teladannya Yesus.
Peristiwa Yesus saudara lihat yang di mana, jangan sepotong loh. Yesus melakukan mujizat itu untuk menunjukkan siapa dirinya, supaya orang percaya. Ya, dan hari itu orang-orang yang sakit memang disembuhkan. Saudara hari ini nggak sakit, tapi kerohanianmu mati hari ini. Ya, saudara ikuti lagi Yesus. Waktu untuk dirinya sendiri, Yesus melakukan mujizat untuk orang lain. Orang lain dia sembuhkan. Tapi ketika masuk ke ranah dirinya, saudara yang mengaku mengikuti teladan Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus terhadap dirinya? Coba lihat nih. Waktu Yesus di atas kayu salib, itu dirinya nggak? Itu diri saudara nggak? Yesus di atas kayu salib, saudara di mana? Di mana kira-kira? Yesus di kayu salib, saudara di mana? Di mall? Hah? Ayo. Bagaimana kalau saya katakan hari ini, orang yang datang kepada Kristus, yang masih membawa urusan-urusan duniawi dan kepentingan-kepentingan duniawi, bukan murid Kristus? Alkitabiah nggak? Alkitabiah nggak? Orang yang datang kepada Kristus, yang masih membawa kepentingan-kepentingan diri, entah itu kepengen berkat, kepengen disembuhkan, kepengen macam-macam, yang asalnya dari bumi, engkau nggak layak untuk menjadi murid Kristus. Alkitabiah atau enggak ini? Beda dengan lagu-lagu tadi. Lagu-lagu tadi rasanya kayaknya kepingin sekali kita ini dituruti. Itu Baal. Itu Yesus Gunung Kawi. Ya, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah hidup di dalam dirimu, tidak perlu sesuatu apapun yang bisa menyenangkan dia dari dalam. Yesus di dalam loh. Saudara mau suap dia dengan apa lagi nih? Dia sumber segala-galanya. Yang namanya sukacita dia dari sorga. Dia tahu rasanya kekekalan. Makanya peristiwa salib, dia tunjukkan kepada semua orang hari ini di dunia ini, mengikut aku harus sama dengan dia, mematikan semua keinginan daging. Nih, saudara, sekarang teladannya Kristus. Tadi saya aminkan loh. Tapi saya mau tanya, dagingmu sudah mati atau belum hari ini? Anda tadi yang mengatakan teladannya Kristus, dagingmu sudah mati belum? Ingat loh, jangan sampai Anda itu cuma percaya Yesus Tuhan. Saudara percaya semua kan? Makanya menjadi teladan kan? Tapi di mana percayanya? Di mulut apa di hati? Hah? Beda loh, di mulut sama di hati jauh berbeda loh. Kalau di mulut semua orang bisa. Semua orang bisa menyembah Tuhan, gampang kok. Lagu tadi penyembahan nggak? Lagu tadi penyembahan nggak? Anda kalau bilang itu penyembahan, Anda bayi. Orang menyembah bukan dengan mulut. Orang menyembah itu bukti mendudukkan diri. Bukti dirinya sudah dikalahkan. Bukti dirinya dalam kuasa. Yang lebih berkuasa, itu artinya orang menyembah. Tunduk sampai menyembah. Kalau Anda menyembah pakai mulut, itu cuma nyanyi. Itu hanya memuji. Nggak ada kaitan dengan penyembahan. Ini lihat nih sekarang, konsentrasi lagi nih. Yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah teladan, dan sudah mengaku bahwa Yesus hidup, keinginan siapa yang harus saudara tampilkan hari ini? Hari ini keinginan Kristus apa sih? Saudara baca di perjanjian kitab ya. Perjanjian lama isinya banyak janji. Kalau ini diberkati, kalau itu diberkati, kalau ini nih. Perjanjian baru sama sekali tidak ada. Kenapa bisa hilang di perjanjian baru? Coba cari satu aja ayat di perjanjian baru yang Anda akan diberkati, Anda akan menjadi kaya. Coba lihat kehidupan Rasul Paulus. Hati-hati tersesat di dalam jalan kebenaran. Anda masih belum menjadi Kristus. Berusaha menjadi Kristus jadi-jadian. Keinginan daging masih banyak. Dimasukkan dalam firman. Diperkuat. Jadi rusak. Galatia 2 ayat 20 coba. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup.
Tetapi bukan aku sendiri yang... Ini saya mau tanya sama saudara nih. Ayat ini buat saudara atau buat saya saja? Namun aku hidup. Siapa yang hidup? Tetapi bukan aku sendiri yang... Saudara di mana hari ini? Diri saudara sendiri di mana? Saudara sudah mati semuanya. Ketika kau mengikut Kristus, engkau sudah mati. Orang mati punya keinginan enggak? Enggak. Kalau orang yang masih punya keinginan berarti dirinya yang... Ini loh, pahami ini betul-betul. Pahami betul-betul. Namun aku hidup. Hari ini yang hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Yesus ada di dalam diri saudara. Dia bukan di luar lagi, tapi di dalam diri saudara. Dia yang punya keinginan, dia yang punya kehendak. Sekarang pelajari ini. Keinginan Kristus apa kira-kira? Ada keinginan jangka pendek, ada keinginan jangka panjang. Keinginan jangka panjang itu kekal, tidak ada batas. Anda mau sukacita, mau sementara atau selamanya? Selamanya. Anda mau hidup selamanya atau hidup sementara? Coba, dagingmu ingin apa hari ini? Ingin sehat, ingin kaya, tapi sementara. Bisa dibawa mati nggak? Ada sesuatu yang dari dunia ini bisa dibawa mati? Nggak ada. Makanya itulah keinginan daging, sebentar lagi mati, bareng sama tubuh kita ini. Bareng. Apa yang bisa kita peroleh di dunia, habisnya sama. Ketika kita selesai, habis. Itu bukan keinginan Kristus. Keinginan Kristus apa yang bisa saudara bawa sampai kepada kekekalan. Hidup Kristus ini yang saudara pakai hari ini. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, nih ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan aku. Saya mau lihat kehidupan Kristus ini harus benar-benar ada dalam jemaat. Nggak bisa seperti ini lagi. Saudara nggak bisa datang cari Tuhan, hanya Tuhan suruh ngurusi kepentinganmu. Coba lihat ya. Saudara menjadikan Tuhan itu Tuhan, Tuan saudara atau hamba saudara. Saya balik sekarang keadaannya ya. Saudara yang jadi Tuan, saya mau jadi hamba. Saya datang pada saudara, saya bilang begini, saya mau menghamba dan menyembah kepada dirimu. Saya contoh Bu Darius saja karena saya kenal ya. Bu Darius, saya mau jadi batur, Bu. Ibu mau terima saya enggak? Tapi saya punya syarat banyak nih. Ibu harus belikan anak saya mobil. Ibu harus keluarga saya disehatkan, kasih rumah satu-satu. Saya jangan sakit ya Bu ya. Ibu jamin saya, pokoknya kepentingan saya dulu Bu. Ibu mau nggak terima saya? Lu kenapa nggak mau Bu? Terlalu banyak syaratnya. Terlalu banyak permintaannya. Sing Tuhan ini siapa sih sebetulnya? Loh, kalau Tuhan hidup di dalam dirimu, kan dia yang punya keinginan. Kenapa sekarang yang tampil keinginanmu kabeh? Kenapa semua yang tampil keinginanmu semua? Yesusnya Tuhan atau baturmu? Ayo renungkan ini. Lukas 14. Ya, ingat ya. Kepentinganmu. Kalau engkau nggak meninggalkan, kalau engkau nggak mematikan diri, engkau bukan murid Kristus. Itu Alkitabiah, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap berarti satu persatu orang ya di antara kita yang sekarang hadir ini yang tidak melepaskan ya dirinya dari segala miliknya, apa bunyinya? Ia tidak dapat menjadi. Paham nggak apa milik kita hari ini? Apa milik kita hari ini? Keinginanmu milik siapa? Milikmu, milik dagingmu. Semuanya tinggalan. Engkau nggak bisa datang pada Yesus untuk bawa segala urusan-urusan begini nih. Makanya sekarang. Tapi Yesus beda. Dia sudah masuk dalam diri kita menjadi kehidupan. Sehingga semua keinginan sudah ditaklukkan. Itu bukti tanda menyembah. Keinginanmu ini mati sudah. Saya sambungkan ayatnya 2 Timotius 2 ayat 4.
Nih. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ada prajuritnya Tuhan hari ini, tapi komandan saudara disuruh ngurusi urusan saudara, pasti kalah perang. Dengan prajurit seperti ini, Anda bisa menang. Tapi kalau prajuritnya masih mikir, gimana anakku, gimana istriku, Anda di medan pertempuran pasti lari nomor 1. Nggak ada seperti ini ngikut Tuhan. Tuhan itu sudah di dalam, menimbulkan rasa yang begitu kuat. Apa bukti saudara punya Tuhan Yesus hari ini? Dalam diri saudara punya sukacita yang tidak tergoyangkan, tidak digoncangkan, tidak digoyangkan. Kenapa? Karena saudara sudah memiliki. Kalau saudara ada Kristus, duitnya gede nggak? Yesus punya duit nggak? Yesus punya duit nggak? Ibu, Yesus punya duit nggak? Kalau Yesus ada dalam diri saudara, Yesus kaya nggak? Hah? Kaya kan? Sehat nggak Yesus? Bisa mati nggak? Yang mati kan daging kita. Tapi kekayaan sorgawi nggak ada ukurannya di dunia ini. Saudara ini orang-orang yang paling kaya. Kenapa? Lantainya emas, fondasinya 12 batu permata. Saudara sadar, saudara memiliki semuanya dan sudah dimiliki. Kehidupan yang sementara ini nggak ada apa-apanya. Makanya orang yang kaya dalam Kristus nggak peduli dari dunia ini, nggak pusing dengan ngapain saya harus memusingkan daging ini. Kenapa? Loh, saya sudah punya semuanya kok. Sudah punya semuanya, apa yang saya pusingkan? Sakit biasa. Saya sudah sehat di dalam. Saya sudah nggak bisa mati yang di dalam ini. Ada ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 52-53. Ingat ya, jangan bawa lagi soal-soal penghidupan lagi nih, ya. Supaya kita berkenan kepada komandan kita. 1 Korintus 15 ayat 52. Bukan ini kalau gitu sih. 53, coba. Nah ini. Kenapa kita berani mengatakan bahwa surga itu sudah kita peroleh? Bahwa kekayaan kita jauh melebihi apa orang yang punya di dunia ini. Karena yang dapat binasa ini, siapa yang dapat binasa? Kita kan? Setuju ya? Saya dapat binasa, Buddha Arius dapat binasa, semua jemaat juga dapat binasa. Nih, yang dapat binasa ini, nih daging kita ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Makanya sama dengan Galatia 2 tadi kan? Aku sudah mati, tapi hidup yang sekarang adalah Kristus. Ini kan sama kan? Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Loh, kalau saudara seperti ini, sudah nggak bisa mati, masih pusing dengan sakit? Masih takut dengan kematian? Enggak. Saudara sudah merasakan, betul-betul merasakan. Bukan kroso-kroson. Nih, nyambungkan sama Galatia tadi kan? Saudara yang bisa mati ini mengenakan yang tidak bisa mati. Itu adalah Kristus yang saudara imani. Nih, ayat 54-nya. Sampai diulang lagi dengan penjelasan, barangkali ada orang yang nggak ngerti. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam. Saudara sudah mengalahkan yang namanya kematian. Orang yang mengalahkan kematian baru disebut orang yang berkemenangan. Kalau saudara cuma dapat duit disebut cuma orang kaya di dunia, tapi kan mati. Saudara mau sehat-sehat selamanya atau sehat yang kekal seperti ini? Sampai bilang begini, lah aku lu kayak mati. Enak mana coba? Saya lu sudah nggak bisa mati. Daging, kalau aku mati, loh. Kalau daging ini mati, aku ikut istirahat, wis pegel kabeh. Iya kan? Kan harusnya prinsipnya orang Kristen begitu. Kenapa kita mati adalah keuntungan? Sudah nggak capek lagi. Ya kan? Kenapa? Sudah punya tempat tinggal yang baru yang jauh lebih enak. Kalau orang yang takut mati masih bingung, berarti memang tidak punya rumah yang lebih baik. Makanya muter-muter di sini. Coba,
Kalau saudara sudah ada Kristus yang hidup, rumahnya magrong-magrong nggak di sana? Ada sukacita nggak di surga? Kira-kira dibandingkan sukacita surga sama sukacita dunia, lebih enak mana? Enak surga dong. Saudara tahu, sebetulnya tahu, tapi tahu kan surga lebih enak kan? Tapi nggak mau ke sana. Iya kan? Ayo coba sekarang suruh berangkat ke surga, mau nggak? Nggak mau, karena nggak yakin semua. Karena nggak yakin semua, makanya nggak mau. Coba kalau keyakinannya kuat, orang yang benar-benar merasakan kehadiran Kristus, gimana kira-kira rasanya? Tulisannya pasti bilang begini, mati adalah keuntungan. Itu tulisan waktu mati atau waktu hidup? Waktu hidup berani ngomong, mati itu keuntungan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Waktu mati atau waktu hidup? Waktu hidup. Berarti saudara sudah ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena saudara sudah melihat, saudara sudah menaklukkan tubuh ini. Loh, kalau sudah mati baru ditulis, percuma. Sudah terlambat. Mati adalah keuntungan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Percuma. Selagi hidup ini saudara berani nggak tulis? Tulis. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berani nggak saudara hari ini ngomong gitu? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berani? Pertandingan apa yang saudara lakukan? Renungkan lagi lebih dalam. Pertandingan apa yang sudah aku menangkan? Ngelawan daging aja nggak bisa kok. Lah kalau pertandingan melawan daging aja nggak bisa, terus mau masuk surga gimana caranya? Surga itu bukan nanti. Surga itu sekarang. Mau sekarang apa mau nanti? Surga itu sekarang. Makanya kehidupan rasul-rasul di perjanjian baru, dia nggak memperdulikan keadaan dunia. Mau mati sekarang dilempari batu apa, sampai ngomong Stefanus waktu dilempari batu ngomong apa dia? Lagi dilempari batu ini, bukan batu kerikil, batu besar-besar. Dilempari batu, apa yang Stefanus rasakan? Coba, saudara mau dilempari batu hari ini dan merasakan batu, sakit nggak? Tapi lihat apa yang dirasakan Stefanus. Waktu batu mengenai tubuhnya, apa yang dirasakan? Orang yang punya Kristus dalam dirinya, waktu batu kena badan, rasanya bukan sakit. Rasanya dia melihat kemuliaan surga. Loh, aneh toh? Aneh nggak? Dilempari batu, bunyinya Stefanus apa? Aku telah melihat surga terbuka. Dan kalimatnya dia buat orang-orang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena Pak Stefanus bilang gini, konik ampun, aduh Tuhan, ampunlah Tuhan. Justru karena mereka menganiaya aku melihat kemuliaan yang begitu besar. Mereka nggak ngerti, mereka sedang, ternyata waktu Stefanus dilempari batu, di mata Stefanus, dirasanya Stefanus adalah Stefanus dibawa ke surga dengan cara paling cepat. Itu yang dirasakan oleh Stefanus. Begitu juga saudara hari ini, kalau kena penyakit, kena sakit penyakit, kena masalah, itu adalah rasa. Semakin berat masalahmu, semakin mempercepat suasana surga. Ingat loh, surga itu harus dibandingkan dengan rasa di dunia ini. Sampai saudara benar-benar menginginkan dengan baik. Titus 3 ayat 3. Ini hidup saudara yang dahulu, jangan dibawa lagi, ya. Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Ini lihat nih, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Selesai semua hari ini. Selesai semua. Enggak. Ini dulu kita. Sekarang kita sudah mati. Ini sudah mati enggak? Ini sudah mati. Yang sekarang hidup Kristus. Ya. Jangan bikin aneh-aneh lagi, ya. Ibadah Kristus. Ibadahnya orang Kristen membangun kekuatan dari dalam. Saudara loh yang selama ini ingin cari berkat, Tuhan sudah berikan firman-Nya di Kejadian.
Kejadian 1:28. Beranak pinaklah, kuasailah bumi. Itu perlindungan firman. Kalau nggak ada firman itu, saudara bisa nggak bekerja hari ini? Kalau nggak ada firman yang keluar, bisa nggak saudara menaklukkan bumi? Nggak bisa. Karena sudah dilindungi firman, Anda sudah bisa melakukan aktivitas di bumi ini sejak dari awal. Ikut Kristen itu enak. Tuhan sudah memberikan firman-Nya duluan. Setelah firman keluar, baru saudara bisa beraktivitas. Coba Kejadian 1:28. Ini perlindungan firman dari awal, ya. Lihat nih. Sehingga nggak usah pusing-pusing lagi deh. Kejadian 1:28. Sejak awal firman sudah dikeluarkan. Allah memberkati. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Manusia, kita semua sudah diberkati sejak waktu diciptakan. Makanya jangan ngomong tentang berkat-berkat, nggak karuan sudah dikasih. Kalau Anda nggak dikasih firman ini, Anda nggak berhak loh bisa hidup di dunia ini. Anda nggak berhak menikmati dunia ini. Karena apa? Sudah ada firman duluan. Jangan ungkit-ungkit lagi, sudah ada firmannya, ya. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Kalau nggak ada firman ini beranak cucu, saudara bisa punya anak nggak? Nggak bisa. Makanya sejak semula sudah dikasih firman, diberkati, dikasih, boleh beranak cucu, dan boleh bertambah banyak, dan boleh memenuhi bumi, dan boleh menaklukkan bumi. Kalau nggak ada firman ini, bisa nggak kita melakukan aktivitas? Dan berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena ada firman, saudara bisa melakukan semua kegiatan. Ya, ngerti ya? Bekerja itu juga firman. Waktu kejatuhan Adam dan Hawa dibuang ke bumi, perempuan harus sakit waktu melahirkan. Bisa dirubah nggak? Bisa nggak? Coba ada nggak perempuan yang waktu hamil mengeluarkan anak ketawa-ketawa di rumah sakit? Nah, itu firman kok. Makanya itu sebagai contoh dan gambaran. Karena ada firman, ada kejadiannya. Yang laki-laki apa tugasnya? Yang laki-laki apa? Bekerja keras, berpeluh. Itu sudah firman. Sudah, jangan dirubah-rubah firman itu. Urusan jasmani sudah dikasih firmannya. Wes, jalanin. Sekarang tinggal urusan, datanglah kerajaanmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Urusannya urusan tentang sorga. Saudara meyakini ada sorga. Datanglah kerajaanmu. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kehendaknya saudara atau kehendak Tuhan? Pernah doa Bapa kami? Pernah kan? Tapi saudara nggak nunggu jawaban dari doa Bapa kami kan? Doa Bapa kami itu langsung dijawab instan, karena itu kerinduan hati saudara. Kerajaan sorga datang dalam diri saudara. Makanya kita menjadi baitnya. Kemudian saudara ngomong sendiri kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Loh, kalau sekarang saudara habis ngomong doa itu, habis itu kehendakmu yang muncul semua. Siapa saudara ini? Coba. Habis doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datang sama Tuhan masih urusan-urusan daging. Siapa saudara kalau begitu? Siapa saudara kalau gitu? Para pemberontak. Ya. Ngomongnya nyerah, jadilah kehendakmu. Tapi begitu datang, siapa sih ngomong kayak ngono? Aku sih duwe keinginan macam-macam kok. Siapa sih ngomong kayak ngono? Kira-kira kalau saudara punya anak buah seperti itu gimana sih? Ngomongnya di depan saudara, bos, apapun yang Anda suruh saya lakukan. Ternyata di belakang, tugasnya bos kakek anakku turu nang omah. Kira-kira gimana kira-kira? Layak nggak jadi pegawai seperti itu? Kita sudah bukan seperti itu, ya. Yuk, kita sekarang masuk ke khotbahnya ya. Tadi itu cuman pembukaan. Ya. Sekarang baru khotbahnya. Ya, keinginan dunia selesai. Sekarang saya bawa Anda bagaimana caranya menuju surga. Gimana caranya? Matius 10:38. Jalan surgawi harus saudara lewati. Tanpa saudara lewati nggak bisa masuk surga, ya.
barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sudah siap sekarang mau jadi pengikut Kristus? Kalau nggak siap, saya khotbahkan yang daging-daging aja supaya sama-sama mati. Sudah siap? Siap ya? Dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Ingat loh, kalau firman sudah disampaikan, firman ini berisi peringatan, berisi teguran, berisi nasihat. Kalau sudah disampaikan, saudara nggak nuruti, makin diberkati atau makin dosa? Makin. Saudara berani? Saya lanjutkan ini? Berani? Soalnya begitu dilanjutkan, begitu saudara dengar, kalau saudara nggak nurutin, Tuhan yang saudara sembah untuk menyelamatkan dirimu, jangan kaget kalau besok ketika engkau membuka mata, kalau Kristus nggak hidup beneran, yang engkau lihat adalah Tuhan dengan penuh amarah pada dirimu. Tuhan bisa nggak menghakimi saudara hari ini? Tuhan bisa nggak mematikan saudara dengan kemarahan yang sangat? Kenapa? Karena dikasih kesempatan nggak nurut. Ini peringatan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Makanya jangan heran, saudara jangan berpikir sudah percaya, sudah ke gereja pasti selamat. Tidak. Ukuran bukan itu. Ukuran adalah keberadaan Kristus harus benar-benar hadir. Ayat 39-nya. Apa maksud ayat ini? Penjabaran 39. Barang siapa mempertahankan kehidupan di dunia ini, itu nyawa saudara yang tadi, yang mati tadi. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Nyawa di sini adalah barang siapa mempertahankan kehidupan dunianya, ia akan kehilangan kehidupan yang di sorga. Sampai di sini dulu nih. Barang siapa yang mempertahankan kehidupan di dunia ini, dunia kita ini, kehidupan sehari-hari ini, yang saudara hidupi dengan dirimu sendiri, ia akan kehilangan kehidupan yang di sorga. Berani menghilangkan? Kita masuk lebih dalam lagi, ya. Sudah hilang ya? Sudah mati ya? Dan barang siapa kehilangan kehidupan di dunia ini karena Kristus mematikan diri tadi, ia akan memperolehnya. Langkah pertama, mau nggak seperti ini? Makanya orang yang disalib kanan kirinya Tuhan, loh dia percaya atau selamat? Iya, keadaannya gimana? Di bawah atau ikut disalib? Di mana keadaannya? Ikut disalib kan? Kalau dia di bawah bisa nggak? Nggak bisa, karena dia masih hidup. Karena keadaannya sama persis dengan Kristus, makanya hari ini juga engkau ada di Firdaus. Sekarang jawaban yang sama kan? Hari ini juga engkau ada di Firdaus. Kenapa? Karena Kristus sudah hidup. Kenapa bisa begitu? Karena aku sudah mematikan diri. Makanya keadaan kita sama dengan firman itu. Hari ini juga engkau ada di Firdaus. Kenapa? Karena saudara percaya. Engkau menjadikan Tuhan dan Juru Selamat bukan di mulut, tapi firman ini merasuk dalam hidup saudara. Lanjut ya. Lanjut ya. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Bukan. Taurat itu perjanjian lama, banyak berisi tentang janji. Ini bagaikan rantai. Taurat itu bagaikan rantai. Zaman dulu harus diikuti satu persatu, tapi rantai itu sudah putus. Apa yang sudah putus gak bisa disambung kembali. Ya, makanya Kristus datang untuk memberikan perjanjian yang baru. Rantai dulu mengikat. Zaman dulu urusannya kalau nggak begini, begini. Kalau nggak begini, begini. Sekarang nggak ada lagi. Hukum Taurat kalau dikenakan itu ilegal. Itu hukum yang sudah rusak. Ilegal untuk diterapkan di gereja. Karena sekarang ada Kristus. Saudara mati karena hukum Taurat. Sekarang Kristus yang membangkitkan saudara. Jadi jangan coba-coba salah satu hukum diambil untuk diterapkan. Nggak ada. Nggak ada lagi seperti itu. Ya, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lanjut.
Yang ku kehendaki. Berarti dalam diri saudara hari ini sudah sesuai dengan firman nggak? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus, bukan cuma sepenggal, bukan cuma sebagai Yesus yang disalib, tapi sudah masuk benar-benar dengan pengetahuan yang penuh dan kuasa kebangkitannya. Karena saudara sudah melihat ada kebangkitan, makanya saudara nggak takut lagi ketika bicara persekutuan dalam penderitaan. Kenapa? Karena saudara sudah melihat kebangkitan, makanya saudara berani. Aku berani bersekutu dengan penderitaannya dia. Kalau orang nggak melihat kebangkitan, ngapain aku menderita? Ngapain aku menderita? Karena saudara sudah melihat kebangkitan, melihat sorga, makanya berani mengatakan. Dan persekutuan dalam penderitaan, ini sebuah tekad loh dalam diri saudara. Karena saudara sudah melihat sorga, sudah melihat kehidupan yang kekal, saudara berani ngomong, "Ndi, penderitaan, saya mau seperti Kristus, saya mau melewatinya semua." Ini loh, bersekutu dalam penderitaan. Apa artinya bersekutu dalam penderitaan? Kawan seperjuangan dengan Kristus. Makanya kalau ada orang yang bilang begini, Yesus sudah disalib, kita anak-anak Allah, makanya kita hura-hura. Betul kan begitu kan? Ajaran setan. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang mengabarkan begitu, yang masih berkecimpung dengan daging, menjanjikan daging, sakit, sembuh, kaya, sehat, setan semua. Kenapa? Karena hanya sampai di batas dunia ini. Mereka tidak mengerti firman, mereka hanya bisa mengumbar-umbar janji. Hanya janji dunia yang sebentar lagi mati. Saudara diberkati, dikasih apa? Paling dibelikan mobil, makanan mewah, sebentar lagi jadi tai juga. Tapi Yesus bukan bilang begitu. Yesus itu berbeda, sangat berbeda. Yang dia bawa itu menuju sorga. Ya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Serupa dalam kematian, sekutu dalam penderitaan untuk memperoleh kebangkitan. Jangan dibolak-balik ini. Ayat 11 ya. Inilah goal saudara. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang. Kapan ini waktunya? Semua ini orang mati. Nih, kalau saudara tadi tanpa Kristus itu orang-orang mati. Walaupun saudara hidup, bisa makan, bisa ini, bisa duduk di gereja, tapi di hadapan Kristus engkau itu mati. Kenapa? Karena ada batas umur. Tapi kalau engkau ada Kristus, engkau adalah orang-orang hidup. Ingat ya, dalam pandangan Tuhan yang sementara itu nggak kelihatan. Makanya dibilang aku nggak pernah melihat orang-orang mati. Kenapa? Karena nggak ada. Coba, Yesus hidupnya tidak terbatas. Hidup saudara cuma 80 tahun. Di mana kira-kira tepatnya? Misalnya ini garis nih ya. Ini tidak ada batasnya. Umur saudara 100 tahun kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Debu aja lo nggak bisa. Makanya nggak pernah kelihatan. Tapi kalau saudara mengenakan Kristus, kekal. Saudara bisa terlihat sama Tuhan, kekal. Kenapa? Karena sama-sama hidup. Orang mati nggak kelihatan, orang mati nggak punya Tuhan. Orang mati itu beribadah hanya krosok-kroson, ya. Nggak apa-apa, saya merasakan suasana surga kok, tenang aja. Saya nggak keganggu dengan keringatan. Karena makin keringatan makin merasakan bahwa surga jauh lebih enak, ya. Tenang aja. Lihat nih, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebelahmu lihat nih, wajahnya wajah orang mati atau orang hidup sekarang? Lihat nih. Lihat nih, wajah orang-orang hidup. Ada sukacita surgawi. Sinarnya itu keluar dari dalam. Ukurannya sudah bukan ukuran dunia, ukuran orang-orang surgawi. Nggak ada ukuran duniawi. Punya uang, nggak punya uang, ada masalah, nggak ada masalah, semuanya tetap sama sukacita. Malah makin kepingin rindu pulang ke. Ayo, aku rindu ya Tuhan, pulang ke sorga bersamamu. Pasti hatinya, waduh, Jose, pasti. Ya kan? Coba lihat nih, jujur nggak ada masalah. Coba jujur. Waktu saudara memikirkan pulang ke sorga, ada bayangan dunia yang mengandoli, benar nggak? Iya.
Jujur ya. Jujur aja. Waktu saudara punya kerinduan ke sorga, ada bayangan yang masih menghantui. Berarti memang saudara masih kroson. Ya. Coba lihat nih. Kristus itu pasti. Bukan janji, pasti. Saya lanjutkan lagi nih. Sudah percaya Yesus, sudah mau matikan diri. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Apa bunyinya? Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sudah lahir baru? Sudah lahir baru? Lahir baru yang model apa? Ya kan? Model apa lahir barunya? Model gimana nih lahir barunya? Sertifikat? Sertifikat rumah sakit ada? Punya? Akta kelahiran ada? Punya akta kelahiran, Bu? Ada kan akta kelahiran kan? Waktu di rumah sakit keluar kan? Lahir jam sekian-sekian dengan berat sekian, ada kan? Ada dong? Oke. Kelahirannya, waktu kelahiran kembali, Yesus hidup dalam diri saudara, ada aktanya? Ada nggak aktanya, Bu? Atau yang dibikin gereja? Hah? Mana aktanya? Mana bukti saudara sudah dilahirkan kembali? Buktinya tadi, sudah mematikan diri kita. Keinginan-keinginan kita sudah mati. Makanya yang muncul adalah Kristus. Kita nggak bawa akte yang bisa dilihat orang, tapi orang bisa melihat bahwa ini loh, yang hidup adalah Kristus. Coba Yesus ditawari rumah baru, seneng nggak? Yesus ditawari rumah gedenya sak kota Blitar, seneng nggak? Hah? Kira-kira gimana? Kalau saudara ada Yesus dalam diri saudara, yang punya kerajaan sorga, hari ini ditawari orang, dikasih rumah gedenya sak kota Blitar, pembantunya 1000, mobilnya 500, seneng nggak? Nggak menarik. Nggak menarik, katanya tuh apa ini? Sebentar lagi daging ini mati kok. Apa ini? Makanya hari ini, coba saudara mati, dunia ini banyak orang yang susah, banyak orang miskin, banyak orang melarat. Kenapa? Karena cara paling gampang supaya orang cari Tuhan, diajar dengan penderitaan. Itu cara paling gampang. Kalau Anda sudah levelnya naik, uang itu sangat berbahaya, berkat itu berbahaya. Dipegang dengan tangan yang belum manusia baru, ini membahayakan. Saudara bisa cinta sama dunia, makanya dunia dibuat sama Tuhan menjadi tidak enak. Coba dunia dibuat enak, jadi apa coba? Ibu mau pulang nggak kalau dunia dibuat enak? Saudara harus paham, kenapa dunia ini dikasih Tuhan nggak enak, ada nangis, ada masalah, kenapa? Supaya orang kepingin cepat-cepat pulang. Kan gampang sih sebetulnya. Coba dunia ini dikasih enak, ada yang mau pulang nggak? Kerasan. Lah Tuhan nggak mau itu. Makanya semua orang paling gampang caranya kasih penderitaan. Lu lah dikasih penderitaan sih gak kroso-kroso, malah njaluk Tuhan enak no aku. Katanya Tuhan, ini bodoh amat sih orang anak-anak ini. Dikasih penderitaan supaya merasakan cari yang di sorga. Masih umek di sini. Orang yang sudah tua sakit minta umurnya panjang terus. Coba ngaca sekali-sekali ngaca. Ngaca di kaca. Kalau dikasih umur 150 tahun mukaku seperti apa kira-kira? Hah? Bapak-bapak coba kira-kira Pak kalau dikasih umur 120 tahun gimana kira-kira Pak? Bapak umur berapa sekarang? Berapa umurnya? Bapak umur berapa sekarang? 83. Bisa lari-lari alun-alun Pak? Bisa lari di alun-alun? Bisa? Berapa kali alun-alun? Lari loh ya? Berkali-kali. Tambah 10 tahun lagi Pak coba. Hah? Loh, mau 200 tahun mau? Mustahil Pak. Mustahil umur orang 200 tahun. Tapi Tuhan bisa kasih gini ya. Kalau minta sama Tuhan loh ya. Jangan yang ketengan. Kalau cuma minta umur 200 tahun malah Tuhan bilang,
Nggak bisa aku yang kecil-kecil tuh nggak bisa aku. Aku hanya bisa memberikan yang kekal. Mau minta uang, Tuhan nggak bisa kasih uang yang ada di dunia. Kenapa? Karena ukurannya ada ukuran. Tuhan mau kasih saudara itu yang tidak bisa diukur sama dunia. Makanya dikasihlah kerajaan sorga. Kalau ada ukurannya, Tuhan kalah bersaing dong. Ya kan? Tuhan bukan bandingan dengan dunia ini. Makanya waktu hidup Kristus, Dia yang bisa menjadi raja, bisa dimuliakan secara daging, Dia salibkan itu semua supaya saudara punya konsentrasi yang sama, cari kekekalan. Saya lanjutkan lagi nih. Sudah lahir baru sekarang. Makanya hari ini enak nih, ya. 2 Korintus 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat 10 ya. Dari kematian yang begitu mengerikan, Ia telah menyelamatkan kami. Saudara takut mati kan? Takut mati toh? Kalau nggak takut mati, jangan ikut Kristus. Karena saudara takut, makanya saudara ingin kehidupan yang lama nih. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, sudah selesai ya. Filipi 1 ayat 21. Ayo kita sama-sama ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, mau cari untung? Mau cari untung kan? Ayo kita ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Mau cari untung? Loh, coba lo, kok nanti dulu? Bu Darius bilang nanti dulu. Kenapa Bu nanti dulu? Mandi dulu nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bu Darius, saya, semua di sini, Pak Adrian sudah mati. Yang hidup sekarang adalah Kristus, ya. Dan mati adalah seneng untung apa seneng rugi? Seneng untung dong. Mati adalah keuntungan. Ayo cari sama-sama ya. Amin ya. Amin ya. Kalau enggak, saudara kan berarti firman ini kan enggak nyampe nantinya ya. Kalau sekarang masih hidup, ayat lanjutnya 22-nya. Ya. Keduanya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau masih dikasih kesempatan hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau nggak ada buahnya, lebih baik coba Bu, gimana Bu? Kalau nggak ada buahnya, lebih baik dipotong. Makanya hidup sekarang ini milih yang mana ini? Jadi mana yang harus aku pilih? Kalau hidup saudara berbuah, kira-kira sama Tuhan diapakan? Hidup saudara berbuah, buahnya bisa dinikmati sama semua orang, kira-kira diapakan? Pasti diberi kesempatan. Karena saudara memuliakan Kristus. Inilah, ayat ini benar-benar harus dinikmati, benar. Sampai kita ini mengerti. Ya. Kita sama-sama cari untung ya. Sama-sama cari yang menguntungkan. Sama-sama cari yang kekal, yang tidak ada bandingannya. Jangan lagi ngurusi yang beres kabeh, beres memang. Beresnya tapi yang rohani. Yang daging ini matikan. Apa yang dimatikan tidak untuk dibangkit-bangkitkan kembali. Ingat ya. Apa yang sudah mati jangan bawa lagi. Jangan hidup lagi. Mati. Sekarang yang hidup adalah keinginan Kristus. Makanya kita mau jadi teladan Kristus. Ya. Teladani Kristus sampai benar-benar saudara ikuti. Firman sudah ditabur. Mematikan daging. Rela menghilangkan kehidupan kita. Kalau saudara membangkil, sudah bukan tugas saya, itu pilihan saudara. Kalau saudara masih memilih yang merugikan,
yaitu kehidupan di dunia ini, itu pilihan saudara. Ya, firman yang tadinya saudara di hore-hore datang ke gereja, ya kan, pikirnya dapat janji berkat dan lain-lain, ternyata hari ini saudara yang tadi datang ke gereja mikirnya, wah boleh berkat, bahkan dapat dinina bubukkan, dijanjeni, sama seperti orang gadis bodoh, dapat janji dikawinin, tapi begitu hamil ditinggal. Itu saudara. Ya, hari ini janji bukan begitu. Hari ini kepastian. Hari ini pilihan. Mau jadi orang sorgawi, mau jadi makhluk sorgawi, atau mau jadi makhluk dunia, itu pilihan saudara. Sebelum saya tutup, saya mau tanya, pernah ketemu nggak makhluk sorgawi? Ibu pernah ketemu makhluk surgawi, Bu Darius? Hah? Sudah ketemu atau belum ketemu? Ya, dia berdoa ya ketemu Tuhan. Gimana rupanya, Bu? Kita ini adalah makhluk surgawi karena kita mengenakan Kristus, ya. Makanya Kristus asalnya dari sorga. Yang mati ini makhluk duniawi. Ada makhluk surgawi yang kita kenakan. Manusia roh itu adalah makhluk sorgawi. Ini yang sekarang hidup. Makhluk sorgawi, makhluk rohani, semua keinginannya pasti. Coba. Makhluk sorgawi, makhluk rohani, semua keinginannya pasti rohani. Menuju pada kekekalan. Rohani itu kekal. Sudah bukan ukuran lagi yang daging-daging. Kalau yang daging hidup berarti saudara makhluk. Kalau saudara masih menghidupi daging berarti makhluk duniawi. Saudara tidak akan pernah ketemu yang namanya sorga. Ya, Yesus saudara lihat. Kalau saudara cuma lihat dagingnya, menyembuhkan begini, saudara kepingin seperti, saudara cuma lihat dagingnya, bukan spiritnya. Tapi kalau spiritnya, rohnya masuk dalam diri saudara, keinginan roh itulah yang saudara hidupi sekarang. Tahu bedanya ya? Keinginan daging hanya untuk yang daging-daging ini. Disembuhkan sakit, sembuh, dapat kekayaan, itu cuman itu. Keinginan roh adalah keinginan ilahi. Keinginan yang saudara sudah dapatkan. Orang yang ada firman kan, carilah dahulu kerajaan Allah kan ya? Ada firman. Di mana firmannya? Matius 7 ya? 6 ya? Matius 6:33 kan, hafal kan ya? Ayo coba lihat nih, bener gak? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kristus sudah hidup sekarang, makanya sudah ketemu kan, sudah menemukan kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau saudara sudah menemukan sorga, bumi kelihatan cuma seperti debu, seperti opel, diumek-umek dapat buang, ya, karena sudah dapat sorganya. Ini loh, ayat ini bukan ayat yang sembarangan. Ayat itu saling berkaitan, nyambung, untuk memberikan kekuatan rohani, untuk menghidupkan manusia. Rohmu ini kekuatan daripada dijanjiin ini Nina, bubuk. Ini kekuatanmu hari ini. Orang yang punya Roh Kudus, orang yang punya Kristus, ada sebuah rasa yang dirasakan. Rasanya apa? Kekuatan. Dan rasanya ketika dunia melawan kekuatan itu, hasilnya adalah pembalikan. Makin dunia memusuhi saudara, makin merasakan suasana sorga. Makin sengsara, makin gak kerasan di dunia, ya. Makin ditekan sama dunia, makin kepingin cepat pulang. Itulah rasa sorgawi. Semakin kuat dunia menghantam saudara, semakin nikmat rasa surga. Semakin kuat saudara dianiaya, kepingin cepat-cepat pulang, ya. Ada perbedaan ya. Selesai ya. Kurnya sekarang ya. Dengan segenap jiwa ku merindukanmu, dengan sepenuh hati ku cari dirimu. Bimbing aku untuk mengenal kehendakmu, agar aku luput dari penghakimanmu.
aku untuk mengenal kehendak-Mu, agar hatiku terpuaskan. Bimbing aku untuk mengenal kehendak-Mu, agar jiwaku memperoleh ketenangan. Bimbinglah aku Tuhan, agar jangan tersesat di dunia ini. Bimbinglah aku Tuhan, agar mengerti firman-Mu. Aku ingin berjumpa dengan-Mu. Aku ingin hidup bersama-Mu. Aku ingin sukacita selamanya. Bimbing aku untuk mengenal kehendak-Mu, agar hatiku terpuaskan. Bimbing aku untuk mengenal kehendak-Mu, agar jiwaku memperoleh ketenangan. Bimbinglah aku Tuhan, agar jangan tersesat di dunia ini. Bimbinglah aku Tuhan, agar mengerti firman-Mu. Aku ingin berjumpa dengan-Mu. Aku ingin hidup bersama-Mu. Aku ingin sukacita selamanya. Aku ingin berjumpa dengan-Mu. Aku ingin hidup bersama-Mu. Aku ingin sukacita selamanya. Aku ingin sukacita selamanya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran ya. Fokus kita adalah kerajaan surga, kekekalan. Ya, dan saudara, untuk dunia kita sudah dikasih pikiran, kepintaran, tenaga untuk kita cari, ya. Tapi kalau kita cari tempat ini, cari kekekalan yang kudus ya, cari keselamatan untuk hal-hal yang lagi kita tahu bahwa kita diberi kekuatan kesehatan, kita diberi kepintaran untuk mencari surga. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kabarkan itu dalam hati kami, dan biarlah kami sudah memahami bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus.
Kami sudah mati. Yang kami hidup adalah hidup dalam roh, hidup dalam manusia baru, hidup dalam makhluk surgawi. Dan kami tahu apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan sebagai pencipta kami, yang telah memberikan kami kehidupan baru. Kami pastikan semua kami di tempat ini tidak ada yang tertinggal. Semua kami sudah memakaikan kehidupan baru, kehidupan kekal, kehidupan surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan penuh keberanian kami katakan pada tubuh kami Engkau sudah mati. Hidup kami adalah Kristus. Terima kasih Roh Kudus akan menerjemahkan dan mengingatkan serta terus membimbing kami sampai telah kami meninggalkan tubuh yang sementara ini untuk menerima satu kehidupan bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk kebenaran Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama